Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di Simpang Susun Burangkeng, yaitu simpang susun yang mempertemukan tol Cibitung ke arah Cimanggis dan juga tol Japek 2 Selatan. Nah, tol Japek 2 Selatan ini menghubungkan kawasan Jati Asih, Simpang Susun Burangkeng sampai ke arah Sadang Purwakarta. Fungsinya nanti untuk dapat memecah kepadatan arus lalu lintas yang ada di tol Japek 1 dan juga tol MBZ. Terutama pada saat libur lebaran nanti, tol ini dapat difungsikan ataupun secara fungsional mendukung kelancaran arus lalu lintas. Dari target tersebut, maka kita akan melihat perkembangan pembangunan dari tol Japek 2 Selatan, tepatnya di sekitar Simpang Susun Burangkeng. Simpang Susun ini bisa kita capai dari arah Simpang Susun Cibitung yang mempertemukan tol Japek 1 dan juga tol Jor 2. Ya, tol Jor 2 ini adalah yang dari Tanjung Priok, kemudian ke arah Cibitung, dan terus ke arah Cimanggis. Di atas ini adalah layang dari MBZ, ya, tol layang yang ada di tol Jakarta Cikampek. Kemudian yang di atas ini lagi adalah layang kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, kalau kita ingin menuju ke arah Cimanggis, ini ada pintu keluar ke arah kawasan industri, kita akan lurus. Integrasi kawasan industri dengan tol memang diperlukan agar memudahkan kelancaran dari lalu lintas logistik, ya, dari arah pelabuhan misalnya ke arah kawasan industri dan juga sebaliknya, atau dari kawasan industri ke kawasan-kawasan lainnya, mendistribusikan hasil-hasil atau juga barang-barang material logistik yang akan dipergunakan oleh masyarakat. Nah, tol ini sudah berfungsi secara penuh pada tahun 2024. Langsung saja kita sudah mendekati Simpang Susun Burangkeng tadi dari arah Simpang Susun Cibitung. Di bagian pinggir ada yang ditutup dengan barrier ataupun pembatas beton dan panel. Nah, di belakang dari area tersebut adalah sambungan antara tol Cibitung Cimanggis dengan tol Japek 2 Selatan, yaitu nanti untuk ruas ke arah timur menuju ke arah Sadang Purwakarta atau juga ke arah barat menuju ke Jati Asih. Hanya saja untuk segmen dari Simpang Susun Burangkeng ke arah Bantar Gebang Jati Asih itu belum ada perkembangan yang signifikan. Bahkan di sisi Jati Asihnya sendiri sepertinya masih ada lahan-lahan yang perlu dibebaskan. Kemudian di seberang itu akan terhubung nanti arus kendaraan yang dari selatan, ya, ke arah timur, dan ini adalah layang yang menghubungkan dari ruas tersebut. Pekerjaan-pekerjaan masih berlangsung di Simpang Susun Burangkeng, dan yang kita lihat memang banyak belokan-belokan serta rem yang menghubungkan kedua tol ini. Adapun jarak dari Jati Asih sampai ke Sadang Purwakarta, nanti kita akan lihat juga di sana seperti apa, adalah 62 km. Ya, jadi akan lebih singkat dibandingkan dengan Jati Asih melewati Japek 1, Simpang Susun Cikunir ke arah Sadang Purwakarta. Nah, itu tadi di bagian atas adalah jalur utama yang dari arah timur barat, ya, dari arah Jati Asih ke arah Sadang dan juga sebaliknya, menggunakan konstruksi dari rangka-rangka besi, ya, ataupun steel box girder. Dari bawah kurang lebih seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, ada 8 batang steel box girder yang panjang membentang di atas tol Cimanggis Cibitung ini ataupun crossing. Kita akan keluar di Simpang Susun Burangkeng. Nah, di sini kita melihat pilar-pilar yang sudah ada pier head-nya namun belum tersambung. Cukup banyak, ya, pilar-pilar tersebut, termasuk juga yang di dekat tempat pembuangan sampah terpadu Burangkeng. Itu juga gundukannya ataupun bukit sampahnya cukup tinggi. Di atas ini adalah nanti untuk menghubungkan ruas tol Japek 2 Selatan menuju ke arah Cimanggis. Sudah ada layang yang crossing di atas exit ke arah Simpang Susun Burangkeng di sini. Kemudian yang di atas ini adalah nanti yang dari arah Sadang Purwakarta menuju ke arah Cimanggis. Jadi memang yang dihubungkan saat ini targetnya adalah tol Japek 2 Selatan dengan tol Cibitung Cimanggis, walaupun pada akhirnya nanti itu akan menghubungkan tol Japek 2 Selatan sampai ke arah Jati Asih.
Baik, ini tadi adalah jalur utama timur barat, yaitu yang menghubungkan Sadang ke arah Jati Asih dan juga sebaliknya. Kita keluar di gerbang tol Burangkeng. Dari sini nanti jalan tolnya akan bertemu dengan Raya Setu, ya. Nah, Raya Setu ini adalah jalan yang memang tadinya itu jalan utama yang menghubungkan kawasan Cibitung, kawasan industri juga ke arah selatan dan juga ke arah Kabupaten Bekasi yang ada di sisi selatan. Tambah di depan ini ada kendaraan roda 2 petugas. Ya, dikarenakan hari ini ada acara di sekitar Burangkeng, jadi banyak petugas kepolisian yang mengatur arus lalu lintas di sekitar area tersebut. Baik, untuk mungkin teman-teman melihat lebih banyak simpang susun Burangkengnya, bisa langsung ke media sosialnya ataupun YouTube channel Setu Menyapa ya, tahun 2026 nih. Dan itu sudah cukup update kita lihat dari jalur-jalur yang ada di simpang susun Burangkeng ini, serta ruas-ruas yang terhubung satu sama lain baik ke arah timur atau juga ke arah barat. Dan memang yang lebih banyak untuk disambungkan adalah arus kendaraan yang dari arah timur ke tol Cibitung Cimanggis ini, karena yang dari arah barat belum ada perkembangan lebih lanjut ya. Ini salah satunya nanti adalah akses untuk sambungan tol Cibitung Cimanggis dengan arus kendaraan yang dari arah Jati Asih, tol Japek 2 selatannya, atau yang dari arah Sadang Purwakarta menuju ke utara, menuju ke arah Cibitung kembali. Sedangkan sambungan dari simpang susun Burangkeng dengan tol Japek 2 selatan sebenarnya ada yang masih dalam tahap penyelesaian dan juga masih belum tersambung. Yang kita lihat di sini adalah yang persis di dekat sekolahan ya. Ada 2 sekolah di sana. Ada sekolah SMK dan juga sekolah SMP. Nah, sekolah-sekolah tersebut masih ada di jalur tol Japek 2 Selatan. Sepertinya yang kita baca itu sudah dibuatkan sekolah pengganti ya. Mudah-mudahan seperti itu. Namun untuk bisa mengejar Lebaran, kalau memang dikerahkan cukup banyak dari petugas, kemudian alat-alat berat ya, kemungkinan masih bisa fungsional. Tapi kalau misalnya belum, dan seperti saat ini progresnya mungkin belum bisa difungsionalkan nanti pada Lebaran tahun 2026 ini, yang hanya tinggal mungkin 27 ataupun 26 hari. Baik. Jalur tol Japek 2 Selatan itu akan terhubung dengan Jati Asih ya, melewati kawasan-kawasan seperti beberapa perumahan. Ini di sekitar Jalan Pangkalan 2 bertemu dengan Jalan Raya Narogong. Nah, Jalan Raya Narogong itu nanti akan ada simpang susun juga di sana ataupun pintu keluar masuk di Bantar Gebang. Kemudian yang paling ujung adalah sambungan dengan tol Jor 1 di Jati Asih. Nah, secara posisi dan secara konstruksi serta jalurnya yang kita lihat itu tidak ke simpang susun yang ada di Jati Asih, tetapi agak lebih ke selatannya ya, karena tanah dan lahannya lebih luas di sana untuk membuat simpang susun. Baik, kita akan lihat update dari image Google. Ini sudah tahun 2026 untuk simpang susun Burangkeng. Yang sudah jadi lurus ke atas ini utara selatan tol Cibitung ke arah Cimanggis. Kemudian inilah simpang susun Burangkeng dengan ruas-ruas jalan yang tersambung berbelok menuju ke timur atau juga ke barat satu sama lain ya, atau juga utara dan selatan. Sedangkan ruas-ruasnya masih ada putus-putusnya di sini karena memang belum tersambung. Yang tadi kita lihat ya, realnya juga masih sama. Nah, ini adalah yang dari arah selatan menuju ke arah timur, nanti bisa seperti ini arus kendaraannya, sehingga lebih cepat ke arah Sadang Purwakarta. Untuk kendaraan yang dari arah timur, dari arah Sadang Purwakarta ingin menuju ke arah Cibitung Tanjung Priuk, ya, dapat melewati alur yang barusan. Kemudian yang di tengah ini adalah jalur utama yang menghubungkan Jati Asih ke arah Sadang Purwakarta. Ini masih ada yang putus-putus ya di image-nya Google, namun yang kita barusan lewati itu sudah tersambung, baik yang dari selatan ke timur atau juga yang dari timur ke arah utara.
Nah, yang belum memang adalah pengerjaan untuk sambungan dari utara menuju ke arah timur. Itu masih kosong dan masih ditutup dengan barrier-barrier tadi yang ini nih. Satu lagi yang dari arah selatan, ya di sini terpecah dua, ada yang bisa ke Jati Asih dari Cimanggis ya, atau juga bisa berbelok ke kanan masuk ke tol Japek 2 Selatan yang ke arah Purwakarta Sadang. Dan ini adalah sekolahan yang tadi kita lihat SMK 1 ya kalau tidak salah, dengan SMP 1 yang persis berada di jalur tol, dan ini disambungan dari tol yang dari arah utara ke arah timur dan juga yang dari arah selatan ke arah timur. Ini SMK 1 dan SMP 1. Nah, itu sudah disiapkan gedung barunya kalau tidak salah ya, namun mungkin pemindahan dari siswa mungkin menunggu waktu atau juga ketersediaan fasilitas-fasilitasnya. Baik, kita akan terus ke arah timur untuk melihat perkembangan dari keseluruhan tol Japek 2 Selatan, tapi masih lewat image Google karena cukup panjang. Kalau kita menyusurinya melewati misal persawahan, kemudian area perkebunan, lahan pertanian, dan seterusnya, bahkan sampai melintasi nanti crossing dengan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Di beberapa titik pertemuan dengan jalan perumahan ataupun jalan-jalan penduduk ya yang ada di sini, itu dibuatkan underpass-nya sehingga akses masyarakat tetap bisa melewati jalur tol ini. Kemudian ini ada simpang susun Sukaragam namanya, dan ini menghubungkan jalan tol Japek 2 Selatan dengan kawasan Cikarang atau juga Cibarusah. Dan ini adalah jalan akses yang ada ya. Sedikit kita tarik ke arah utara, kita akan bisa melihat adanya kawasan industri ya, atau mungkin ini Lipo Cikarang. Yang ini. Jadi kawasan industri yang ada di sini itu bisa diakses nanti lewat tol Japek yang lama ataupun Jakarta Cikampek yang lewat ada MBZ di bagian atasnya, serta lewat tol Japek 2 Selatan yang ini. Berikutnya ada simpang susun Taman Mekar ya, tapi sebenarnya yang kita lihat di sini bertemu dengan Jalan Sukabunga di belakang ataupun di sisi selatan dari kawasan industri GIIC atau kawasan industri yang ada di Delta Mas. Nah, ini masih terus ke arah timur lagi akan bertemu ataupun crossing dengan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, dan di area ini kedua sisinya sangat jarang perumahan penduduk, yang ada adalah kemungkinan ini hutan ya. Walaupun ada jembatan di sini, atau mungkin juga lahan-lahan perkebunan. Ini seperti membuka lahan baru dan membuat jalan akses menyambungkan kawasan Jati Asih, Burangkeng sampai ke Sadang Purwakarta, dan ini barusan crossing dengan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung ataupun KCIC. Terus ke arah timur ini akan melewati juga bagian belakang dari kawasan industri Karawang ya, Karawang Timur, dan ada simpang susun lagi. Nah, simpang susun ini adalah Kuta Negara. Dan dari sini sebenarnya bisa mengakses kawasan industri tadi yang di sisi selatan Karawang Timur. Nah, ini adalah aliran air dari Sungai Citarum ya, dan air ini dipecah dua di sini alirannya, ada pintu airnya. Yang ke kiri itu adalah yang ke arah Kalimalang. Inilah sumber air Kalimalang sebenarnya, dan kalau kita terus lihat ya jalurnya ke arah utara, melewati ada kawasan industri, kemudian menyeberang di bawah tol Jakarta Cikampek 1 dan terus ke arah barat. Ini yang dibuat memalang ya, maka namanya Kalimalang karena secara posisi sungai itu mengalir ke arah utara ya, ke arah pinggir laut, yang ini ke arah barat ataupun jadinya horizontal memalang. Sebenarnya pembangunan itu dimaksudkan untuk mengurangi banjir dari Sungai Citarum yang sewaktu-waktu dapat meluap karena limpahan air.
Sungai Citarumnya dari mana? Dari arah Purwakarta, dari arah Jatiluhur. Baik, ini adalah simpang susun Sadang, dan di simpang susun ini juga ada jalur-jalur ataupun ruas-ruas yang menyambungkan JP 2 Selatan dengan yang tol Cipularang. Dari arah Jakarta menuju ke arah Bandung ini sudah ada petunjuk, namun ada bagian yang ditutup, yaitu harusnya informasinya adalah ke arah JP 2 Selatan, ke arah Jati Asih, dan juga ke arah Burangkeng. Sedangkan yang dibuka informasinya adalah yang ke arah Sadang saja. Di bagian atas ini adalah jalur yang menghubungkan arus kendaraan dari Bandung ke arah Sadang, dan yang di atas ini adalah jalur utama tadinya yang tol JP 2 Selatan ke arah Sadang. Kemudian yang ini dari arah Sadang menuju ke arah Cikampek ya. Di bagian depan kanan kita dapat lihat pegunungan-pegunungan yang cukup indah itu di sekitaran Jatiluhur. Tol Cipularang ini menghubungkan Cikampek sampai ke arah Padalarang, Kota Bandung tentunya di ujungnya, dan sampai ke arah Cileunyi. Yang tol itu juga akan diteruskan menuju ke arah Tasik ya. Nah, kondisi dari simpang susun Sadang juga masih dalam tahap penyelesaian ya, pembangunannya juga belum banyak yang selesai yang kita lihat. Bahkan jalan ataupun akses ke tol ini banyak yang rusak jalannya. Ini perempatan Sadang. Dan cukup ramai perumahan penduduk di kawasan ini. Tadinya sebelum ada tol Cipularang, maka para pengendara yang lewat tol Cikampek ingin ke Bandung melalui kawasan ini nih, perempatan Sadang, kemudian terus ke arah Jatiluhur, tembus-tembus di Cikalongwetan, Bandung. Dan itu waktu tempuh ya, pada waktu itu adalah kurang lebih 3,5 jam. Lamanya itu adalah dari arah Sadang sampai ke arah Cikalongwetan dan masuk ke kota Bandung. Dari arah Bandung sendiri di sini juga ada bagian yang dicoret ya di situ. Itu ke arah Jati Asih dan juga ke arah JP 2 Selatan Burangkeng. Namun yang ada adalah informasinya yang ke arah Sadang saja. Jadi nanti pada saat Lebaran, kalau memang ini dibuka, maka arus kendaraan yang dari Cimanggis, dari arah Depok, dari arah Bogor, ingin menuju ke Bandung, ke arah Tasikmalaya, Garut, dan seterusnya selatan Jawa dapat memilih jalur ini ya. Dan untuk yang menuju ke arah timur, kalau mau lewat jalur ini juga bisa. Nanti akan ke Cikampek Utama lagi, lalu terus ke Cipali. Kita akan keluar di Sadang, Purwakarta untuk sedikit melihat bagaimana kesiapan dari jalur yang tersambung dengan tol JP 2 Selatan ini. Jalannya lumayan banyak yang berlubang yang kita lihat di sini. Ini juga. Kemudian yang barusan itu di atas ya, yang di depan kita ini belum dipergunakan nampaknya. Terdapat tambalan-tambalan di bagian tengah dan juga dari arah pinggir. Kemudian di sisi kiri itu adalah jalur JP 2 Selatan yang tembus langsung ke arah Sadang, Purwakarta. Rusak ya jalannya yang ini. Nampaknya gerbang tol ini perlu dicat ulang dan
mungkin dibersihkan, karena kita lihat banyak debu dan cukup kotor. Ini palangnya, coba kita lihat ya, sudah banyak bekas-bekas debunya. Nah, di bagian kiri ini adalah tadi lurusan dari tol Jati Asih ke arah Sadang, tol Japek 2 Selatan, langsung keluar di Purwakarta. Ini jalannya benar-benar rusak ya setelah pintu tol menuju ke simpang 4 atau perempatan Sadang. Di depan ada gate tol lagi. Jadi ada 2 gate ya, dapat kita lihat di sini. Nah, setelah gate tol ini barulah jalannya mulus kembali. Jadi kurang lebih seperti itu dengan jarak 62 km. Di informasi yang kita lihat di media ada pernyataan bahwasanya waktu tempuh dari arah Jati Asih sampai ke Bandung itu kurang lebih 1 jam atau 45 menit. Sepertinya itu baru sampai di sini ya, dengan kecepatan 80 km per jam baru sampai di sekitar Sadang, Purwakarta. Biasanya kan dari arah Jati Asih itu melewati Simpang Susun Cikunir. Baik, ini kondisi hujan di area gate tol Burangkeng, dan yang di depan itu adalah jalur utama yang disambungkan menggunakan steel box girder meneruskan jalur dari arah Sadang ke arah Jati Asih. Di Jati Asih sendiri telah ada proses-proses pembebasan lahan, namun proses-proses untuk pembayaran ganti rugi nampaknya belum selesai secara keseluruhan. Jadi belum ada pekerjaan-pekerjaan lanjutan di sekitar area tersebut ya, di arah Wibawa Mukti atau juga ke arah tolnya sendiri yaitu tol Jor 1. Nah, jadi tol Japek 2 Selatan ini menghubungkan tol Jor 2 sekaligus dengan tol Jor 1, dan ke arah timurnya tersambung dengan tol Cipularang. Apakah akan diteruskan lagi melewati misal Subang, Kalijati, ya, Kadipaten dan seterusnya, kita belum ketahui roadmap besarnya seperti apa. Namun paling tidak ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas, terutama untuk jalur tol Cikampek yang paling awal dari arah Cikampek sampai ke arah Simpang Susun Cikunir. Dan ini adalah struktur-struktur dari bangun layang Simpang Susun Burangkeng.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.